Mengejutkan, pihak Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya mengungkap hasil visum terhadap Laura Meizani Mawardi alias Loli selaku korban dalam laporan polisi Nikita Mirzani pada tanggal 12 September 2024 dengan terlapor kekasih Loli berinisial VAB. Hasil visum diumumkan hanya sehari setelah Nikita lagi-lagi memboyong saksi penting spesial ke penyidik yang kabarnya adalah teman Loli yang tahu persis bagaimana sikap VAB kepada Loli selama ini. Hasil visum atas Loli juga diumumkan setelah Nikita Mirzani melabrak Rasman Arif Nasution, kuasa hukum kekasih Loli, lalu mengamuk tidak terima dengan pernyataan Rasman yang menyudutkan dirinya. Benarkah hasil visum membuat kekasih Loli berpotensi besar untuk secepatnya ditangkap, ditahan, dan berpotensi pula untuk dipenjara sesuai pasal yang menjeratnya melakukan persetubuhan terhadap anak dan menganjurkan untuk melakukan tindakan aborsi, melakukan kekerasan, hingga pidana lainnya? Seperti apa kesedihan para selebriti yang ikut simpati dengan kondisi Nikita Mirzani dikata-katai putri kandungnya sendiri. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca geger, detik-detik menegangkan penjemputan atas Loli oleh Nikita Mirzani dan tim di apartemen yang ditempati Loli beberapa hari yang lalu sempat membuat heboh dan gempar sosial media. Rupanya penjemputan tersebut dilakukan lantaran status Loli sebagai korban dalam laporan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan terlapor kekasih Loli berinisial VAB. Karena itulah saat dijemput, selain Nikita Mirzani dan kakaknya, juga Dr. Oki sahabat Nikita, ada pula pihak kepolisian dan Komnas Perlindungan Anak. Loli akhirnya dijemput, diwarnai suasana dramatis, berteriak histeris, menangis, berontak, dan sebagainya. Bahkan saat dilakukan proses visum pun, Loli dikabarkan masih sempat memberontak dan berteriak histeris, namun kemudian menurut juga. Dan hasil visum atas Loli yang ditunggu-tunggu oleh publik dan juga netizen itu akhirnya diterima penyidik Polres Metro Jakarta Selatan hari ini. Jadi untuk hasil visum itu memang ahlinya atau dokter, ya dokter kandungan terutama. Jadi kita dari penyidik pun tidak bisa membaca terutama, ya. Jadi itu memang ada ahlinya. Semua yang kasus yang dilaporkan pasti memang harus ahlinya. Di sini juga kita ada ahli yang ahli di bidangnya, terutama kandungan yang memang kita kemarin visum. Kemudian juga nanti ahli dari foto yang dikirimkan atau yang menjadi barang bukti. Nah, itu harus diperiksa dari semua ahli yang harus memang diperiksa. Fakta itu harus dibaca oleh ahlinya. Ya, tidak sembarang orang bisa membaca. Karena memang itu tugas dari ahlinya. Penyidik hanya mengumpulkan. Penyidik hanya mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi, keterangan yang memperjelas kasus. Semua secara global besok, karena memang ada hasil lab yang harus kita dapatkan juga. Tak hanya menjadi dasar pemeriksaan oleh penyidik terhadap Loli, selaku korban dari laporan polisi Nikita Mirzani, hasil visum atas Loli yang sudah keluar dan kini dikantongi penyidik juga akan menjadi landasan atau dasar bagi pihak kepolisian untuk segera bergerak, di antaranya memanggil terlapor VAB alias kekasih Loli guna dimintai keterangan sebagai saksi terlapor terkait hasil visum tersebut.
Lantas benarkah kekasih Loli akan dipanggil dalam waktu dekat ini? Lantaran kabarnya penyidik sudah menjadwalkan pemanggilan atas kekasih Loli. Jadi saksi terlapor setelah kita memeriksa saksi-saksi, kemudian juga barang bukti yang ada, ini memang kita sudah menjadwalkan waktu dekat untuk memeriksa saksi terlapor, ya, yaitu PR. Minggu ini Uti? Nanti kita lihat, ya. Jadi kita lihat situasi dan kondisi dari LM. Jika memang kita bisa memeriksa atau memintain keterangan di Polres Jakarta Selatan, kita lakukan di sini. Tapi memang jika memang tidak memang kendala atau situasi kondisi, kita bisa memeriksa di rumah aman. Setelah kita mendapatkan hasil visum, kita juga harus memeriksa dari saudara LM. Proses ini diikutin saja. Jadi kalau ada visum keluar, tindak lanjutnya seperti apa, prosesnya, alangkah baiknya tanyakan kepada Humas. Humas yang tahu prosesnya. Sebetulnya walaupun saya tahu karena saya pengacara, proses hukum acara pidananya saya paham. Cuma karena ini adalah sebuah kasus yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, alangkah baiknya hal-hal yang seperti teknis proses penyidikan dan apa yang ada dalam proses penyidikan tanyakan kepada penyidik. Mau ke Pak Kasat Serse atau mungkin penyidiknya langsung di unit PPA atau melalui rumah, silakan. Yang jelas itu harus mereka yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Aman, rumah aman itu kan bisa di rumahnya Niki, di rumah kakak Niki. Yang penting dia aman. Aman itu artinya dia dalam keadaan ada di bawah tempat tinggal orang lain, bukan Niki, dan itu lagi dijaga. Mungkin dijaga pamannya Niki, kakaknya Niki, si Edwin, atau mungkin adiknya Niki. Itu saya nggak tahu. Mohon maaf nih, kalau boleh tahu, sebenarnya kondisi kayak gimana Bang? Kan kabarnya katanya sempat kepukul sama Loli kemarin itu Bang. Saya tidak tahu ada pemukulan atau tidak, tapi kalau dia kan memang habis operasi, ya. Pada saat kejadian ini tidak lama habis operasi. Apakah itu ada efek operasi ataukah efek dengan peristiwa dengan Loli? Alangkah baiknya supaya saya tidak salah menyampaikan informasi, tanya langsung kepada Nikita. Heboh beredarnya hasil visum atas Loli pada hari ini. Namun sebelumnya, tepatnya kemarin, hari Senin tanggal 23 September 2024, pihak Nikita Mirzani lagi-lagi membawa dua saksi kunci spesial ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, yang mana saksi kunci tersebut merupakan sahabat dekat Loli yang sangat mengetahui bagaimana perilaku dan sikap kekasih Loli yaitu VAB kepada Loli selama ini. Menurut pihak Nikita Mirzani, saksi yang dihadirkan sangat penting karena mereka berkomunikasi secara langsung dengan Loli selaku korban. Mereka juga yang mendengarkan cerita-cerita dari Loli. Dua saksi kunci itu membeberkan hal-hal terkait terlapor VAB yang mereka tahu dari anak perempuan Nikita Mirzani. Lalu benarkah dengan kesaksian dari sahabat Loli ini akan semakin membuat kekasih Loli berpotensi besar untuk mendekam di penjara? Hari ini ada saksi juga diperiksa ya Pak? Hari ini ada saksi yang luar biasa sekali, yang di luar perkiraan saya tiba-tiba dia mau. Dan dia yang banyak tahu bukan berkomunikasi via HP atau WhatsApp. Dia bersama-sama dengan Loli. Siapa? Biar saja saya harus lindungi namanya. Yang jelas lebih dari satu. Ini bukan fakta baru, karena ini fakta-fakta yang memang dia yang lebih tahu kejadian. Jadi gini, ada beberapa kejadian dengan saksi sendiri-sendiri. Ada kejadian bulan April, ada kejadian bulan Mei dan Juni. Itu saksi bercerita sendiri-sendiri. Ada satu saksi yang bercerita bulan April, ada saksi yang bercerita bulan Juni. Semuanya ceritanya itu sinkronisasi. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat ngamuk saat melabrak Rasman Arif Nasution selaku pengacara dari kekasih Loli saat tengah melakukan konferensi pers melalui video call. Ketika itu, tiba-tiba Nikita Mirzani masuk dan mengamuk kepada kuasa hukum dari kekasih Loli ini. Nikita tampaknya tak terima atas pernyataan Rasman bahwa Nikita harusnya berterima kasih kepada keluarga besar VAB
karena telah menampung Loli selama ini ketika Nikita menolaknya. Nikita juga menolak ajakan Rasman untuk duduk bareng mencari solusi kasus ini karena Nikita ingin penjarakan VAB dan keluarganya. Pertanyaannya, kalau ditolak, kira-kira Loli siapa yang nampung dia? Harusnya NM itu bersyukur, berterima kasih kepada keluarga besar Bajide, keluarganya Fadel. Ini saya lihat ada Dokter Oki juga. Ini bagus ini. Lagian Bagus ya? Rasman, nggak ngerti gue. Lu sendiri yang bilang dari awal, jangan bawa-bawa ke ranah pribadi. Tapi tiba-tiba di sela-sela preskon lu bawa-bawa Dokter Oki. Terus nggak lama. Rasman. Ada kata-kata NM. Rasman. Lu Apa? gini. Apa NM. enggak? Lu ngomong apa? 5 kali datang ke rumah, ditolak. Itu cerita dari mana? Cerita dari NM ya. Cerita dari mana? Ini cerita Rasman? ini kemarin disampaikan oleh Fadel di preskon saya. Iya. Dia mengatakan 1 kali, 2 kali itu mereka yang antar, 3, 4 kali. Katanya kamu tidak terima, Nikita. Nah, setelah itu mereka ini, si Loli ini nangis. Dia nggak tahu dia pergi. Lalu kemudian dibawalah ke apartemen, di bawah pengawasan kakaknya Fadel, keluarganya si Martin. Berarti benar dong, satu keluarga bersekongkol. Loh, kami akan fokus ke surat panggilan. Bagus. Adapun yang di Minggu depan kok surat adapun yang panggilannya datang tuh. yang dituduhkan kepada Fadel itu 2. 1, dugaan melakukan kekerasan seksual. Yang kedua, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang kedua, melakukan dan atau menyuruh. Itu nih kita. Ya, yang ketiga Poin nanti yang ada dua lagi itu- tuh. Yang ketiga, yang keempat ada lagi. Anakku digebukin sampai memar-memar. Yang keempat ada video asusila. Banyak, tenang. Ya, tapi saya lihat di laporan polisi itu nggak masuk yang itu. Ya santai, satu-satu dong. Lagi kalau lawyernya lu gak bakalan juga gimana-gimana. Tenang. Satu Ya. dulu aja, udah itu aja dulu. Jadi wartawan jadi nanya yang kenapa kamu dengan saya nggak duduk aja? Duduk yuk sama Dokter Oki. Duduk sama lu ngapa? Enggak, kamu saya dengan Dokter Oki kita ngobrol. Ini kasus mau diapain? Mau diapain? Mau gue penjarain. Mau gue penjarain itu. Nah, Namanya Fadel. masuk. Dari awal kan gue udah bilang. Mau gue penjarain. Mau diapain pakai nanya. Bang, Penjara lah. nanya bang, Keluarga-keluarganya gue penjarain. Geger, polisi akhirnya mengungkap hasil visum atas Loli, putri Nikita Mirzani. Lantas, akankah hal ini akan semakin membuat sang kekasih Loli segera ditahan polisi dan berpotensi akan masuk penjara? Seperti apa pula tanggapan para selebriti atas prahara Nikita Mirzani dengan anaknya Loli? Apa yang membuat mereka ikut merasa sedih bahkan menangis? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Air mata Bang Madun berlinang di pelupuk matanya ketika ditanya tanggapan dan komentarnya terkait apa yang kini menimpa Nikita Mirzani dan putrinya Loli. Ya, meski tidak mengenal secara langsung Nikita Mirzani, namun perseteruan panas antara ibu dan anak ini membuat Ahmad Yani alias Bang Madun, konten kreator Betawi kelahiran Tangerang, ikut berkomentar dan merasakan kesedihan melihat apa yang menimpa Nikita Mirzani dikata-katai putrinya sendiri.
Namun tanpa bermaksud untuk ikut campur atas prahara ibu dan anak ini, Bang Madun justru lebih menyoroti perjuangan keras seorang Nikita Mirzani sebagai seorang single parent agar bisa menghidupi dan membahagiakan ketiga anaknya. Sayangnya hal ini justru tidak menyadarkan Loli untuk bisa menghargai semua perjuangan yang telah dilakukan ibundanya. Loli justru memilih untuk menjadi seteru ibunya sendiri hanya demi seorang pria yang ia cintai. Maka inilah saran Bang Madun untuk Loli dan Nikita Mirzani di tengah perseteruan panas mereka yang terjadi saat ini. Mami Niki juga kan luar biasa ya. Niki Mirzani itu ibu yang luar biasa, membesarkan anak-anaknya dengan proses yang luar biasa, itu kita salut sama beliau. Dan dimana mungkin tekanan yang ada di dalam pikiran Loli itu kita juga nggak tahu, kita nggak bisa meraba sepenuhnya. Mungkin di sini Loli terkesan tantrum juga ya. Bahwa ya ada apa ya di dalam hatinya Loli itu juga nggak tahu selebihnya, itu kita nggak tahu Loli. Tapi di sini sikap Loli itu ya saya kecam sebagai orang tua itu, kalau bisa sebagai Loli itu ya anak-anak yang lain nih, bukan Loli doang ya, buat anak-anak yang lain. Mungkin mereka juga banyak anak-anak muda sekarang tuh yang emang bener-bener sama orang tua itu terkadang ya emosional, udah nggak pantas diomongin ke orang tua, itu juga harusnya jangan. Keras-kerasnya seorang tua mendidik anak itu adalah kasih sayang yang luar biasa, yang nggak bakalan kita miliki lagi ketika orang tua kita itu udah nggak ada. Sosok ibu apalagi yang seperti Nikita Mirzani itu sosok ibu yang tanpa suami membesarkan anak-anak itu kita harus menyaluti dah. Pokoknya jempol dua untuk Nikita Mirzani untuk membesarkan anak-anak itu. Prosesnya nggak semudah itu loh. Anak tiga dengan konsep dia, beliau itu adalah seorang artis juga kan, yang ya pokoknya the best dah untuk Nikita Mirzani. Tapi kalau untuk anak dengan omongan yang kasar kepada orang tua, dan itu anak kan tahu kalau ibunya itu seorang disebutnya apa sih kalau bahasa figur enggak, ibunya itu kan single parent yang membesarkan 3 anaknya, dan anaknya itu seperti Loli kan anak pertama. Mungkin Loli itu tahu kalau ibunya itu luar biasa loh membesarkan anaknya, membahagiakan anaknya, nggak tanggung-tanggung loh Nikita Mirzani membesarkannya. Nah ini kan belum tentu orang tua yang lain itu mampu gitu loh, sanggup gitu. Banyak yang frustasi, banyak yang depresi, banyak yang bunuh diri loh juga. Tapi sosok Nikita Mirzani itu luar biasa. Tepuk tangan buat Nikita Mirzani, luar biasa. Di sisi lain, selebriti Indah Sari yang juga memiliki anak gadis di usia yang masih remaja seperti Loli juga turut prihatin dan sedih atas apa yang menimpa Nikita Mirzani sebagai ibu kandung Loli, di mana sudah berbuat yang terbaik untuk putrinya, namun justru tidak dihargai, dikata-katai oleh putri kandungnya sendiri. Menyadari apa yang dialami Nikita juga tengah ia rasakan saat ini, di mana putrinya saat pulang sekolah dari Amerika memilih tinggal bersama mantan suami Indah, ayah putrinya, membuat tangis Indah Sari pun pecah. Pasalnya ia melihat Nikita Mirzani seperti ia melihat dirinya sendiri. Sebagai ibu, Indah Sari punya permintaan khusus dan tulus kepada semua anak gadis Indonesia, yaitu agar mereka menghargai ibu mereka. Sebenarnya sama aja seperti Nikita ya. Hubungan antara ibu dan anak itu sebenarnya, apalagi anak gadis ya, itu kita berat banget kalau harus kehilangan anak gadis, kalau harus kehilangan anak perempuan. Jadi di sini ketika saya melihat Loli seperti itu, saya itu sedih. Saya seperti melihat Nikita itu seperti saya berkaca. Saya berkaca seperti kayak gini, oh iya, apa yang Nikita rasakan, aku rasakan. Ketika kita mempunyai anak gadis, harus kehilangan anak gadisnya. Apapun bentuknya, kalau Nikita kan kehilangan anak gadisnya karena pulang dari luar negeri, dia memilih tinggal di luar. Kalau saya ketika pulang sekolah dari Amerika sampai Jakarta, anak saya memilih tinggal sama mantan suami saya.
yang berat banget. Terus saya seperti tekanan batin, harus ambil tarik-tarikan. Tapi kondisinya keluarga saya bilang mereka juga bapaknya sudah. Jadi pas ada lihat Loli seperti itu sama ibunya, saya cuma minta, Loli, ingat, ibumu sudah melakukan yang terbaik buat kamu. Ibumu sudah menyekolahkan kamu di luar negeri. Kamu dikasih hidup yang baik. Kalau kamu memang pengen hidup seperti anak remaja yang lain, ada kebebasan, bisa kok dengan orang tua. Saya melihat Nikita Mirzani seperti melihat saya yang kehilangan seorang anak gadis kayak gitu. Jadi intinya adalah mohon kepada para anak perempuan yang memasuki ABG kayak gitu ya, apalagi dalam keadaan broken home, nggak punya ayah, maksudnya kita pisah orang tua. Tolong hargai kami, hargai kita sebagai ibu, karena kita itu sebagai ibu dengan anak perempuan pasti batin kita dekat. Kalau dilawan, kalau ditinggalin, sakitnya minta ampun, sedihnya minta ampun. Jadi saya cuma bisa bilang sama Loli, baliklah sayang, karena ibumu biar bagaimanapun sayang banget sama kamu, pasti mau yang terbaik buat kamu. Karena seorang ibu pengen yang terbaik buat anaknya, apalagi kamu anak perempuan. Closing. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.